pelayanan unduh-unduh hari ini. Jalan sepi, gak seperti biasanya tergesa-gesa aku. Hari ini santai. Semuanya di rumah. Ini unduh-unduh pertama yang aneh. Sampailah aku ke tenda Musa. Ini tenda menyenangkan, tenda pertemuan Friends House. Tapi kok sepi ya? Biasanya rame, banyak tertawa, teman-teman datang. Kali ini suasananya lain. Semoga setelah sekarang semuanya akan kembali pulih dan kita akan berkumpul lagi seperti sebelum sekarang. Shalom, Bapak Ibu Saudara Saudari warga Jemaat GKJ Tropodo yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali pada hari Minggu ini kita bisa beribadah daring. Ibadah Minggu hari ini adalah ibadah unduh-unduh yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Lufi. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Kami undang Bapak Ibu untuk berdiri. Mari kita pujikan Kidung Jemaat 302, Kubri Persembahan. Bapak dan Ibu serta saudara-saudaraku, adik-adik sekalian, warga Gereja Kristen Jawi Wetan, Jemaat Tropodo terkasih, mari kita bersama-sama mengawali ibadah persembahan atau Hari Raya Unduh-Unduh ini
dengan bersama-sama mempersiapkan hati kita masing-masing. Mari kita mempersiapkan hati. Katakanlah dalam jiwamu demikian. Tuhan telah mencurahkan anugerah dan damai sejahtera-Nya bagi kita. Karena Dialah kita kini bersukacita. Masuklah dalam ibadah pengucapan syukur di hari persembahan. Sungguh, penyertaan-Mu luar biasa ya Tuhan. Pertolongan dan berkat-Mu tidak pernah terlambat. Biarlah hari yang penuh syukur ini, kami menyambut hari persembahan, hari sukacita. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, besertalah atas saudara sekalian. Amin. Inilah dasar ibadah kita hari ini, terambil dari Filipi pasal 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat yang keempat. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Mari kita bersama-sama menyambut firman Tuhan ini dengan memuji Tuhan melalui NKB nomor 3, bait pertama, kedua, dan ketiga, sambil mengaturkan persembahan minggu kita. Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta dan darah Anak-Nya lah yang menebus mereka yang yakinkan janji kudus. Dosanya berapapun juga kecil, dihapus olehnya, dibasuh bersih. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada
Kita masuk di dalam panggilan pertobatan. Dengarlah sabda Tuhan yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki, supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 7 ayat 12. Saudaraku, benarkah di dalam kehidupan ini kita sudah melakukan yang orang lain ingin lakukan kepada kita? Kita ingin dikasihi, tetapi kita juga diminta untuk terlebih dahulu mengasihi. Kita ingin dilayani, maka kita melayani lebih dulu. Ketika kita ingin mendapatkan kebahagiaan, maka kitalah yang harus memberi kebahagiaan. Kalau kita ingin diberi, maka kita harus memberi. Permintaan atau kalimat yang disarankan dan dihimbaukan dan diatak oleh Tuhan Yesus kepada kita adalah melakukan lebih dahulu. Pertanyaannya, apakah dalam hidup kita juga sudah melakukan itu? Mendahului mengasihi, mendahului memberi salam, mendahului untuk belajar memberi, dan mendahului untuk membuat kebahagiaan bagi siapapun yang bersama kita. Kalau mau jujur, kita belum. Bahkan mungkin kita lebih ingin dilayani daripada melayani. Lebih ingin diperhatikan daripada memperhatikan. Lebih ingin disayangi daripada menyayangi. Kita sebagai gereja ada panggilan yang sama untuk belajar menguatkan hati bahwa kehidupan tidak selalu mudah. Kehidupan tidak pernah gampang, apalagi harus melakukan kebaikan terlebih dahulu di masa-masa yang berat seperti sekarang. NKB 111 bait yang pertama dan kedua adalah ungkapan kita sebagai gereja. Gereja bagai bahtera.
Mari Bapak dan Ibu serta adik-adikku sekalian, kita bersama-sama berdoa mohon pengampunan dari Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa kami harus merenungkan kembali, bahwa kami ingin lebih ditolong daripada menolong, lebih ingin dicintai daripada mencintai. Kami lebih suka diberi daripada memberi. Engkau telah memberi bagi kami kehidupan. Engkau telah mencintai kami lebih dahulu. Bahkan Tuhan telah melayani kami dan mati untuk penebusan kami. Bolehlah kiranya hari ini kami mohon pengampunan ya Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan hati yang melayani, hati yang mau berbagi, hati yang mau mencintai dan mengasihi. Dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mohon pengampunan-Mu. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan warta anugerah dari Tuhan yang sedemikian firman Tuhan. Sebab itu, aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit pula ia berbuat kasih. Amin. Dipersilakan duduk. Kini bersama-sama kita akan mendengarkan pembacaan Sabda Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Penatua Dwi Setiotomo Ragil. Dipersilakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Matius 22 ayat 16 sampai dengan 21. Sebelum kita baca, kita akan menghadap Tuhan, kita akan berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih-Mu, sehingga kami diberi kesempatan untuk boleh mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, kami serahkan juga untuk Bapak Pendeta Lufi yang akan menyampaikan firman, biarlah bukan kehendaknya tapi kehendak-Mu yang boleh tersampai kepada kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Firman Tuhan dari Matius 22 ayat 16 sampai dengan 21, demikian firman Tuhan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, Mengapa engkau mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa sesuatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, Gambar dan tulisan siapakah ini? Jawab mereka, Gambar dan tulisan Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian firman Tuhan, dan ayat nats untuk ini diambil dari ayat yang ke-21b. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Demikian firman Tuhan.
Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, juga adik-adikku sekalian, nas renungan kita terambil dari bacaan kita, yaitu Matius pasal 22 ayat yang ke-21 bagian B. Berilah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tema renungan kita juga ibadah syukur persembahan Hari Raya Unduh-Unduh ini adalah transaksi langit. Saudara-saudara, di hari-hari ini hampir semua orang yang memiliki kemampuan, juga mungkin alat dan teknologi, sekarang berusaha untuk mencari rezeki melalui grup, melalui media-media sosial dengan berjualan. Hampir semua kalau saya lihat di status, mungkin juga di Instagram, bahkan ada beberapa grup WA ya, yang bisa bertransaksi, dan itu luar biasa ramainya. Dan tentu di dalam dunia transaksi itu kita semua kepingin mendapatkan keuntungan. Yang membeli kepingin hadiah yang semurah-murahnya, sementara yang menjual ya pengen mendapatkan untung lah, paling tidak sesuai lah dengan pekerjaan dan usahanya. Jadi soal untung dan rugi, tetapi juga soal produk yang baik, atau malah mungkin tertipu juga bisa. Itu sebabnya luar biasa namanya pasar di dunia online. Sekarang pasar yang offline sudah banyak yang tutup karena ada PSBB yang diberlakukan. Semisal kita mau beli alat-alat elektronik sudah agak susah sekarang. Tetapi yang namanya online justru malah ramai. Dan tentu kita diliputi oleh suasana ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa karena media pengganti itu. Nah, satu hal yang menarik Bapak Ibu, adik-adikku sekalian, ketika kita membeli sesuatu di media yang sifatnya online dan itu sudah ada harganya, hampir pasti kita tidak menawar. Kalau barangnya seharga 100.000 misalnya, mungkin yang paling mungkin kita bisa lakukan adalah mencari harga yang paling rendah. Karena ada beberapa toko yang menawarkan yang mungkin bisa lebih murah. Tapi kompensasinya barangkali ongkos kirimnya nggak mahal. Gitu. Tapi ada beda-beda tipis itu yang kita cari yang paling murah tapi ya kualitasnya sama. Bahkan kalau perlu, kalau kita nggak cocok ya kita kembalikan, kita komplain gitu ya. Dunia kita itu dunia yang seperti itu. Sudah mengeluarkan uang sekian, ternyata produknya nggak sama. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk melihat sebuah transaksi yang lain. Ya, kalau di dunia ini transaksinya kan penuh dengan untung dan rugi dan perhitungan-perhitungan yang macam-macam. Ada sebuah transaksi yang disebut transaksi langit. Artinya langitlah yang menjadi saksi transaksi kita. Langit itu gambaran Israel adalah tumpuan kaki Tuhan. Maksudnya bagaimana? Di dalam perikop kita diperlihatkan bagaimana Tuhan Yesus diperhadapkan dengan pertanyaan yang sulit. Bolehkah membayar pajak kepada kaisar? Kalau Tuhan Yesus menjawab boleh, maka dia dituduh pro kaisar.
Maka dengan segera orang Yahudi akan menangkap dia dan menuduhnya sebagai pengkhianat. Tetapi kalau Tuhan Yesus menjawab tidak boleh, maka dia dianggap sebagai pemberontak dan pasti ditangkap oleh pasukan kaisar itu. Ini juga model transaksi, tetapi transaksi yang sulit. Jadi menjawab boleh salah, menjawab tidak boleh tetap kena hukuman. Tetapi Tuhan Yesus terbebas dari transaksi itu. Karena beliau, Tuhan Yesus memakai pendekatan berbeda, yaitu transaksi langit. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada perikop kita? Ayat 19, tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu. Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini yang ada di dalam koin itu? Mereka menjawab, gambar dan tulisan kaisar. Dengan sangat cerdas, Tuhan mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan. Transaksi langit selalu berkaitan dengan hadirat Tuhan. Ukurannya bukan kaisar yang ada di dalam koin ini, tetapi ukurannya adalah langit yang menjadi saksi dari Tuhan sendiri. Saudaraku, dalam kehidupan kita belajar untuk membebaskan diri dari transaksi duniawi. Apalagi di dalam hari raya persembahan atau unduh-unduh yang sebetulnya adalah hari raya ucapan syukur. Tuhan tidak memerlukan uang. Tuhan tidak meminta kita untuk memberi rezeki. Wong rezeki itu dari Tuhan sendiri. Tetapi itulah bukti cinta kita yang kita kumpulkan khusus. Dan kita haturkan untuk Tuhan melalui gereja. Ucapan syukur ini bukan karena Tuhan telah memberi kita rezeki saja. Tetapi Tuhan telah menuntun kita, memelihara kita, dan memberikan kesempatan saya dan saudara untuk memberi, berbagi. Tanpa mengharapkan apa-apa karena hanya langitlah yang menjadi saksi. Dalam beberapa saat yang lalu, saya sering mengatakan kepada kita, cobalah kita berbagi kepada orang yang tidak mungkin memberi kepada kita. Katakanlah kalau kita naik becak, misalnya harus bayar 15.000. Tidak perlu harus bertanya atau bahasa kita ngenyang, ora usah ngenyang dhisik. Kadang-kadang pinten Pak ya. Asal 15.000, 15.000. Wah sedoso mawon Pak wong celak ngriku. Akhirnya karena terpaksa ya karena butuh duit ya sudah nggih pun sampun gitu. Monggo gitu. Tapi cobalah sekali-sekali ketika kita turun, kita berikan yang kita tawar tadi. Ini Pak yang 15.000. Panjenengan tambahi 10.000. Ini untuk anaknya. Dia akan sangat berterima kasih. Padahal kita tidak rugi apa-apa sebetulnya. Bandingkanlah kalau kita misalnya membeli di produk-produk supermarket atau di toko online. Kita tidak pernah menawar. Kita oke-oke saja meskipun itu mungkin juga mahal. Apa bedanya? Dan ketika kita memberi pada transaksi langit, dengan model transaksi langit kita tidak eman-eman. Tuhan yang akan melihatnya. Kita akan jauh diberkati. Tidak hanya dia yang kita beri, yang bahagia, tetapi kita juga merasakan kebahagiaan yang sama. Itulah yang disebut transaksi langit.
Berbuatlah baik, bersaksilah bahwa persembahan ini bukan karena keterpaksaan, tapi karena Tuhan melihat hati melalui prinsip transaksi langit. Tuhan yang menjadi saksi. Bapak Ibu, hari ini kita boleh bersyukur karena Tuhan yang Maha Baik telah memberikan berkat. Mari kita belajar ketika Tuhan Yesus menggunakan transaksi langit. Dia tidak meremehkan kaisar, tetapi dia tetap memuliakan Tuhan. Kalau ditanya, mana yang lebih penting? Kaisar atau Tuhan? Kita bisa menjawab, saya juga memberikan apa yang menjadi hak kaisar. Tetapi saya tidak melupakan apa yang menjadi hak Tuhan, yaitu langit kepunyaannya yang menjadi saksi dari Tuhan sendiri untuk kita. Saudara-saudara, bukan berarti kalau Tuhan kita beri itu karena Tuhan memerlukan uang kita. Tidak. Tuhan tidak memerlukan itu. Tetapi itulah ungkapan syukur atas hidup yang tidak bisa kita beli. Langit itu memberikan kehidupan bagi bumi. Kapan kita pernah membeli? Udara, langit yang melindungi kita dari angkasa luar, meteor dan seterusnya. Langit yang memberikan kehidupan, air, dan semua semesta. Hidup ini adalah pemberian dari Tuhan. Kalau hari ini kita bisa berkesempatan untuk memberi, itu hanyalah bukti bahwa kita betul mengenang kasih Tuhan itu. Mari kita bersukacita. Berikanlah apa yang menjadi milik Tuhan. Kita ini hanya dipinjami sementara. Tidak akan ada yang akan kita bawa setelah kita nanti kembali ke sorga. Mari di hari raya persembahan ini kita melihat siapa kita, sudah seberapa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Hari raya persembahan ini, mari kita melihat kembali sudah seberapa kita mengasihi Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan hari raya persembahan adalah jawab kita atas panggilan Tuhan. Yaitu memberikan apa yang menjadi hak Tuhan. Sudahkah kita memberi buah kehidupan melalui apa yang sekarang kita jalani dan talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada kita? Berilah tanpa meminta balasan. Langit akan melihat dan Bapa pun akan memperhitungkan sendiri. Berilah apa yang wajib kita berikan kepada Tuhan dan lihatlah sungguh berkat Tuhan benar tercurah karena transaksi itu, transaksi langit. Selamat hari persembahan, selamat bertransaksi langit. Dan biarlah langit menjadi saksi Tuhan sendiri melalui hari raya persembahan dan unduh-unduh ini. Mari kita rayakan sukacita Tuhan di hari penuh rahmat. Selamat merasakan berkat Tuhan dalam hidup dan keluarga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan diberikan kesempatan untuk belajar berbagi dan memberi. Dan biarlah kami memiliki prinsip hidup transaksi langit, di mana langit menjadi saksi kami ketika kami melakukan kebaikan. Mungkin dunia tidak tahu, tetapi kami yakin langit yang adalah tahta Allah. Bapa sendiri mengetahui apa yang kami lakukan. Berkati kami dalam perjalanan, dalam sukacita hari raya persembahan ini. Biarlah semua ungkapan syukur ini boleh menjadi jalan berkat bagi kami juga. Karena kami adalah anak-anak yang dimiliki oleh Tuhan Yesus sendiri. Izinkanlah kami berdoa bagi orang-orang yang bekerja sungguh-sungguh demi sebuah transaksi langit
memberikan hidupnya untuk orang lain. Bagi mereka yang bersusah payah untuk menjagai keselamatan bangsa ini, menemukan vaksin, juga cara penyembuhan vaksin berupa obat yang sudah dilakukan dalam model plasma darah melalui rumah sakit tentara di Jakarta, ya Tuhan. Tuhan berkati perjalanan para ahli itu, sehingga boleh memberikan manfaat bagi bangsa, dan obat itu boleh tercipta karena rinduan kami, tetapi juga diberkati Tuhan Yesus sebagai jalan untuk menyelamatkan bangsa Indonesia. Berkati mereka yang telah berjuang dengan sungguh-sungguh. Berkati kami semua sebagai warga bangsa untuk juga mendukung melalui kebijakan yang boleh menjadi bukti kami bahwa kepada bangsa kami akan memberikan yang terbaik, sebagaimana kami juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan yang menjadi hak Tuhan sendiri. Terima kasih ya Bapa, berkatilah gerejamu di mana-mana tempat dan keadaan yang boleh bersyukur dalam keadaan terbatas. Tetapi kami yakin kuasa Tuhan tidak terbatas dalam hidup kami. Berkati para pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, bersama seluruh staf dan semua perangkat sampai di daerah dan RT yang paling kecil. Tuhan berkati apa yang menjadi rencana besar terstruktur untuk perjalanan pembasmian COVID-19 ini, supaya kami boleh terhindar dan boleh menjalani kehidupan seperti sedia kala. Berkati orang-orang yang telah sembuh karena COVID ini, dan biarlah mereka juga bersedia mendonorkan plasma darahnya untuk kepentingan bangsa ini. Berkati semua usaha-usaha untuk demi kebaikan kemanusiaan juga Indonesia tercinta. Berkati para mereka yang tetap bekerja untuk kebaikan negeri ini. Tuhan berkati orang-orang sederhana, orang-orang yang hidup hanya untuk mendapatkan nafkah melalui kesehariannya. Tuhan berkati mereka yang ada di pasar. Tuhan berkati para sopir yang tetap bekerja keras menyalurkan logistik untuk kami semua. Berkati orang-orang baik yang tetap melayani supaya kami boleh tetap dilayani. Dan berikan semangat kami untuk juga belajar berbagi. Dengan transaksi langit kami tidak melihat siapa, tetapi kami yakin ketika kami melakukannya, langit melihat keberadaan kami dan menjadi saksi sempurna atas apa yang kami lakukan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, bagi warga jemaat-Mu di mana-mana tempat dan keadaan yang tetap mendukung gereja Tuhan di mana-mana. Tuhan juga menyertai keluarga-keluarga mereka. Gereja yang kini beralih di rumah-rumah, Tuhan memberkati sehingga banyak rumah terberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Mohon ampun akan segala kelemahan dan dosa kami selama dalam ibadah hari ini. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kami mohon untuk bangkit berdiri. Kita akan melakukan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan menghayati firman Tuhan. Berilah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bersama kita memberikan persembahan, kita memuji dari NKB nomor 199, bait 1 sampai dengan selesai. Sudahkah yang terbaik ku berikan? Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepada Allah Bapa di sorga, oleh karena kasih karunia dan berkat-berkat yang selalu kami terima dan kami nikmati hingga hari ini. Kami percaya semua berkat yang kami peroleh hanya karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan, kami berikan persembahan. Biarlah Tuhan menguduskan dan menyucikan, agar persembahan ini boleh menjadi berkat di dalam pelayanan kami, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan dipergunakan. Dan ajar kami untuk terus mengucap syukur di dalam segala hal. Terima kasih Bapa, jika ibadah undur ini bisa terlaksana, dan Tuhan hadir mencurahkan berkat atas jemaat-Mu GKJ Witrobodo. Kami mohon ampun jika di dalam kami membangun ibadah ada banyak dosa pelanggaran yang telah kami lakukan. Di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku,
Mari kita bersama-sama undur dalam damai sejahtera Tuhan. Tetaplah percaya, tetaplah bersyukur dalam sebuah pemahaman. Tetaplah yakin bahwa transaksi langit akan membawa kita tetap bersama Tuhan selamanya. Kita undur dan yakinlah bahwa dalam setiap langkah hidup kita disertai Tuhan. NKB 188 bait pertama dan kedua akan mengakhiri ibadah kita. Tiap langkahku. Saudaraku, kini bersiaplah untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, bersama kasih setia Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus dosa dunia, dalam persekutuan Roh Kudus, sumber segala terang, menyertai saudara-saudara, mulai saat ini, sungguh dan selalu, sampai kesudahan segala masa dan waktu, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita pulang ke sorga kelak. Amin. Kepadamu puji-pujian, madah syukur dan segala kemuliaan. Selamat hari persembahan, Tuhan memberkati. Kudus sampai kekal abadi.
Kami segenap Majelis Jemaat GKJ Tropodo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Lufi atas pelayanannya, kepada organis dan song leader yang bertugas, rekan-rekan tim multimedia KPPM, dan Bapak Ibu yang sudah mengikuti ibadah daring unduh-unduh pada hari ini. Tetap jaga kondisi kesehatan dan mengonsumsi vitamin, agar Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.